Selamat pagi semua. Eh, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berwirausaha di usia muda. Jangan lupa komen. Eh, nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berwirausaha di usia muda. Nah, teman-teman ingat bahwa eh, saya adalah seorang mahasiswa yang mengambil kuliah di jurusan entrepreneurship. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya. Pengalaman saya selama saya kuliah dan mengambil jurusan ini. Awalnya saya masuk di kampus ini, saya itu awalnya tidak tertarik sama sekali untuk mengambil jurusan di entrepreneurship ini, karena saya itu orangnya tidak bisa berbicara di depan umum. Bahkan untuk berbicara di kelompok kecil saja saya itu sudah merasa gugup dan malu. Tetapi entah mengapa setelah kuliah di sini saya itu dipindahkan di program studi yaitu entrepreneurship. Nah, awalnya dari situ saya itu menjadi bingung dan terkejut, kok mengapa saya bisa masuk di program studi yang bukan basic saya di prodi ini. Saya itu kemarinnya ingin mengambil di program studi manajemen, karena saya berpikir di prodi manajemen itu saya bisa mengembangkan bakat saya di situ. Tetapi ternyata saya salah besar. Dan awal saya masuk di program entrepreneurship ini, saya itu sudah dikejar dengan tugas-tugas yang sangat banyak, dan menurut saya itu tugas yang tidak bisa saya kerjakan dengan secepat dan selancar seperti teman-teman saya. Awalnya di situ saya itu seperti ingin menyudahi perkuliahan saya di semester pertama. Setelah itu saya mulai sharing, saya mulai cerita dengan teman-teman seangkatan saya. Waktu itu saya menceritakan seperti ini, kayaknya saya nggak bisa untuk lanjut di semester berikutnya, karena ini bukan basic saya, ini bukan basic saya, ini bukan program saya, ini bukan tempat saya. Tetapi mengapa saya harus masuk di program studi ini? Saya berpikir seperti itu kemarin kepada teman-teman saya. Nah, teman-teman saya kemarin itu menganjurkan saya untuk ya udah selesai, berhenti sampai di sini saja. Nah, saya itu kemarin tuh pengen berhenti, ya udahlah cukup di sini aja, karena saya nggak sanggup dengan tugas-tugas yang setiap kali dosen berikan itu. Saya tidak bisa mengerti apa yang mereka berikan kepada saya. Nah, setelah sudah hampir semester berikutnya, saya itu mulai lagi untuk bangkit karena dorongan dari orang tua saya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kenapa tidak saya mencoba dulu dengan program yang diambil ini. Nah, setelah saya coba lagi untuk memulai memahami dan mempelajari tentang entrepreneurship ini, saya itu turun lagi, saya merasa down lagi, karena
nilai saya kemarin itu sampai anjlok, benar-benar turun, dan itu membuat saya menjadi ini bukan basic saya tidak bisa memaksakan otak saya untuk tetap melanjutkan di program ini seperti itu. Dan kemarinnya pernah juga saya berpikir tuh untuk berhenti di kampus ini dan pindah di kampus yang berikutnya dan mengambil jurusan yang benar-benar itu menjadi basicnya saya sendiri. Nah, setelah itu saya itu mulai sharing ada teman satu kamar saya. Nah, saya mulai saya mulai menceritakan bagaimana saya selama 1 semester mengikuti perkuliahan itu, dan teman saya itu menyuruh saya untuk tetap sabar dan untuk terus belajar dan dari situ juga teman saya mengajak saya untuk mari kita belajar bersama-sama dan mencoba ini bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kamu dan saya itu bisa mengerti dengan program studi yang telah diambil ini. Nah, setelah kami mencoba untuk belajar dan sedikit demi sedikit untuk memahami setiap pembelajaran yang kami ambil itu, kami mulai belajar dan mencoba dengan hal-hal yang baru. Nah, pas awal saya masuk di semester 2 itu, saya mulai mencoba bagaimana caranya agar saya bisa mengerti, agar saya bisa memahami dengan program studi yang sudah saya ambil ini. Nah, setelah saya masuk di semester 2, saya itu mulai sudah sedikit lebih memahami bahwa bagaimana cara saya dalam berbicara. Yang pertama itu berbicara di depan banyak orang, karena awal saya masuk di kampus, saya itu tipe orang yang tidak bisa berbicara di muka umum atau di orang banyak. Bahkan di kelompok kecil saja itu saya kadang-kadang suka salah berbicara. Nah, tetapi setelah saya mencoba di semester 1 dan gagal, dan mencobanya lagi di semester 2, saya itu sudah terbiasa salah di awal, dan setelah itu saya mencobanya lagi bagaimana caranya ini supaya saya itu bisa bagaimana caranya agar saya itu bisa menjelaskan atau berbicara ke depan muka umum, biarpun itu salah atau kata-kata saya kurang rapi, tetapi saya itu akan mencoba belajar bagaimana caranya agar di saat-saat berikutnya itu saya bisa memperbaiki kesalahan saya yang kemarin. Nah, setelah saya mencoba itu, saya itu mulai terbiasa. Ya udah, salah dulu. Nah, setelah salah itu saya mengetahui kesalahan saya di mana, maka saya akan memperbaiki kesalahan saya tersebut, dan mencoba bagaimana caranya lagi saya itu memperbaikinya ke depannya. Nah, setelah selesai dengan
saya mulai bisa berbicara di depan umum, saya mencoba uh, memulai sedikit sedikit demi sedikit mencoba berbisnis. Nah, saya kemarin itu mencoba berbisnis di salah satu online shopnya teman saya. Saya mencoba berbisnis bersama online shop teman saya. Nah, dan beberapa bulan saya mencoba berbisnis bersama teman online shop saya. Di situ menjadi seperti tantangan baru bagi saya untuk saya tuh harus bisa terjun langsung. Saya harus bisa terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan masyarakat sekitar, masyarakat luas, yang mungkin dengan komen-komen yang pro dan kontra. Nah, setelah saya mulai mencoba untuk bekerja sama mengambil bisnis dengan teman saya ini. Saya itu mencoba untuk langsung ketemu dengan masyarakat. Saya mencoba untuk terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, memperkenalkan produk saya. Nah, memang sulit bertemu dengan masyarakat luas itu memang sulit, apalagi kita harus memperkenalkan produk kita ini dengan sangat hati-hati dan benar-benar dengan penjelasan yang benar-benar mereka itu bisa terima, mereka bisa terima dan mereka bisa memahami ini loh produk yang online shop kami tawarkan, dan ini loh manfaatnya bagi kalian yang mungkin kulitnya seperti ini. Nah, setelah saya terjun langsung ke lapangan dan memperkenalkan produk saya ini, saya itu gugup dan merasa canggung dan bingung. Nanti setelah saya memperkenalkan produk saya ini, apakah mereka bisa terima atau bahkan menolak dengan komentar yang enggak deh, produk ini udah saya coba dan seperti ini. Nah, dan mulai dari situ saya tuh mulai menjadi gimana caranya supaya bagaimana caranya lagi supaya saya itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut untuk benar-benar bisa menerima dan percaya bahwa produk yang saya tawarkan ini benar-benar memiliki manfaat yang baik dan bagus untuk kulit mereka. Nah, setelah saya mencoba dan menjelaskan produk saya tersebut, ada beberapa masyarakat yang bisa terima dengan apa yang saya tawarkan, tetapi ada juga masyarakat yang masih tidak mau menerima atau masih tidak mau menerima dan mendengar apa yang saya jelaskan ini. Tetapi dari situ saya mulai berpikir dan saya mulai mencoba hal baru. Bagaimana sih saya mencoba memperkenalkan produk saya ini lagi kepada masyarakat, bahwa apa yang saya jual ini dapat menjadi bisa mereka terima dengan baik seperti itu. Tetapi mulai dari situ saya mulai belajar lagi
uh, saya mulai belajar lagi tentang bagaimana cara saya memasarkan produk dengan cara yang mungkin lebih efisien dan efektif lagi, seperti itu. Nah, oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi saya ini. Nah, setelah saya memperkenalkan produk saya ini kepada masyarakat, banyak masyarakat itu yang memberikan komen yang menurut saya ada komen yang positif dan ada komen yang negatif kepada saya. Dan pertama saya memulai memperkenalkan bisnis produk saya ini kepada masyarakat, saya itu merasa canggung dan berpikir bahwa produk yang saya tawarkan ini tidak akan diterima masyarakat dengan baik. Nah, ternyata 50%-nya ternyata itu memang iya. Ternyata 50%-nya itu iya, ada beberapa masyarakat yang tidak menerima dengan baik apa yang saya tawarkan ini. Tetapi ada juga masyarakat yang bisa menerima dengan baik produk yang saya tawarkan ini. Nah, setelah itu saya mencoba lagi memperkenalkan produk saya ini kepada teman-teman saya. Nah, awalnya saya memperkenalkan produk bisnis saya ini kepada teman-teman saya, banyak yang bingung mengapa saya bisa terjun di bisnis ini, mengapa saya bisa terjun di bisnis ini, padahal mereka tahu bahwa saya itu tipe orang yang tidak bisa, yang saya bilang tadi, tipe orang yang tidak bisa berbicara di depan orang banyak, bahkan di kelompok kecil, saya tulis seperti itu. Nah, teman-teman saya itu banyak yang bingung, loh kok kamu bisa mengambil bisnis ini, seperti itu, mengambil bisnis ini padahal kamu itu tipe orang yang tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, dari situ saya mulai menceritakan dari awal bagaimana proses saya untuk bisa belajar dan mencoba berbicara di depan, pertama berbicara di kelompok kecil, lalu mulai bisa di kelompok besar atau masyarakat umum, seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan mengapa saya bisa mengambil bisnis ini, saya ceritakan dari awal. Nah, setelah mereka mendengarkan cerita saya tersebut, saya mulai memasarkan lagi, saya mulai memperkenalkan produk saya, saya mulai menceritakan manfaat dan keunggulan dari produk saya ini. Nah, setelah saya memperkenalkan produk saya ini kepada teman-teman saya, teman-teman saya itu seperti tidak percaya dengan kok bisa saya bisa mengambil bisnis ini, gitu. Nah, setelah saya memperkenalkan produk saya ini kepada teman-teman saya,
lumayan dari teman-teman saya itu yang bisa percaya dan mau mencoba dan menerima uh, dan membeli uh, dari produk yang saya tawarkan ini. Nah, setelah saya mulai memperkenalkannya kepada teman-teman saya, kembali lagi saya itu memperkenalkannya sudah dengan terjun langsung di lapangan. Saya mulai lagi dengan mempromosikannya di media sosial. Di media sosial itu seperti Instagram. Nah, di Instagram dan WA. Setelah saya kembali lagi di memperkenalkan diri saya ini di Instagram dan media sosial, saya itu memulai seperti mempunyai kebanggaan tersendiri bagi saya, karena saya bisa dengan yang tadinya tidak bisa sekarang menjadi bisa memperkenalkan produk saya ini dengan cukup baik kepada masyarakat luas. Nah, setelah saya memperkenalkan produk saya ini ke masyarakat luas, saya mencoba kembali di media sosial, di Instagram. Nah, setelah saya memperkenalkan Instagram itu banyak sekali respon yang menurut saya cukup baik responnya kepada produk yang saya tawarkan ini. Nah, setelah saya mendapatkan respon yang cukup baik itu, saya mulai merasa, wah, sepertinya ini loh basic saya, ini sepertinya ini adalah basic saya, ini adalah tempat saya untuk saya memulai bisnis saya secara kecil-kecilan seperti itu. Nah, setelah saya mulai mencoba dari bisnis saya itu, saya coba belajar dan cukup baik apa yang saya dapatkan dan saya pelajari selama saya kuliah sampai semester 5 ini. Banyak sekali pembelajaran dan pengetahuan yang saya bisa dapatkan, yang bisa saya terapkan di kehidupan nyata saya seperti itu. Nah, setelah saya menjalankan bisnis saya ini tadi, saya itu mulai menjadikannya sebagai sebuah hobi dan menjadikannya sebuah hobi baru dalam hidup saya seperti itu. Dan setelah berjalannya waktu cukup lama, saya itu mulai turun. Maksudnya turun di sini yaitu saya mulai sedikit mundur. Karena bukan karena bisnis saya ini, bisnis online shop saya ini tidak lagi banyak peminatnya, tidak bukan seperti itu, tapi karena kemarin itu ada kesibukan lain yang membuat saya harus memberhentikan sebentar bisnis dari online shop saya tersebut. Nah, setelah saya memberhentikan bisnis online shop saya untuk beberapa jangka waktu yang cukup lumayan lama, dan sampai sekarang pun saya masih. Nah, setelah kemarin saya dan sampai sekarang pun saya belum lagi memulai bisnis online shop saya kemarin. Nah,
sudah hampir berapa bulan berapa bulan ini saya tidak lagi mencoba bisnis online shop saya tersebut. Dan dari situ itu menjadi seperti kerinduan bagi saya untuk kembali lagi mencoba hal tersebut untuk kembali menjadi reseller dalam bisnis online shop. Nah, setelah beberapa lama saya off dari online shop, saya ingin mencoba kembali sesuatu yang baru yang mungkin ini adalah yang akan menjadi basic saya lagi, atau bahkan setelah selesai dari kuliah saya ini, saya mungkin akan kembali mencoba kembali di bisnis saya yang awal, yaitu bisnis online shop. Dan mungkin dengan saya mencoba lagi kembali di bisnis online shop ini, saya bisa dapat mempelajari hal-hal yang baru yang mungkin kemarin tidak saya temui dalam saya mungkin berbisnis online shop seperti itu. Mungkin kemarin banyak kekurangan yang mungkin telah saya pelajari saat ini seperti itu. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini yang masih berpikir atau masih mempunyai iming-iming untuk memulai atau mencoba bisnis, cobalah bisnis yang memang itu adalah basic kalian, yang itu memang adalah basicnya kalian, hobinya kalian, seperti itu. Jangan mencoba bisnis yang di luar kemampuan kalian atau basicnya kalian, seperti itu. Karena kalau kalian sudah memulai bisnis dan itu bukan hobinya kalian, itu akan terasa sulit. Jika kita yang akan karena kita yang akan melakukannya seperti itu, karena kita yang akan menjalankannya. Jadi menurut saya karena saya juga sudah mengalaminya, memang sulit mencoba bisnis yang bukan hobinya kita, apalagi hanya ikut-ikutan teman-teman kita. Misalnya mereka bisnis A, kita juga bisnis A, seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa hanya berbisnis tapi hanya ikut-ikutan teman-teman kita, tidak bisa seperti itu. Kalau kita seperti itu, kita tidak akan bisa maju. Kita tidak akan bisa maju dan berkembang, seperti itu. Cobalah untuk memulai bisnis dengan apa yang kita suka, apa yang benar-benar kita suka, apa yang kita cintai, seperti itu. Bisnis itu seperti kita mencintai sesuatu, seperti kita mencintai diri kita, seperti itu. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita, seperti itu. Nah, seperti itu jugalah kita mencoba mencintai bisnis yang akan kita jalankan ke masyarakat luas, seperti itu, memperkenalkan kepada masyarakat luas, seperti itu. Jadi buat semuanya, buat
buat semua para pengusaha muda, buat entrepreneur milenial, cobalah untuk memulai usaha dengan apa yang kita sukai dan kita cintai. Maka dari situ kita akan menjalankannya, biarpun itu mungkin hasilnya atau pendapatannya sedikit atau tidak sesuai dengan kita harapkan, tetapi kita itu akan merasa senang, akan merasa puas seperti itu. Maka untuk semuanya, cobalah mencintai mencintai suatu usaha yang kita hobi, yang kita cintai seperti itu. Sekian dari presentasi saya ini, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan salam bagi entrepreneur milenial. Selamat siang.